Berjalan bergumul dalam sengsara, kasih berselimutkan darah kudus, karena jiwa yang terhilang diingatnya dalam ratapan di Getsemani berdarah. Terbesar bagiku, bukti cintamu terbesar bagiku. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam damai untuk kita semua. Puji Tuhan. Pada kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Masih kita berada pada satu momen yang luar biasa, yaitu hari Paskah atau hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai satu topik, dan ini menjadi pertanyaan oleh banyak orang mengenai kematian Tuhan Yesus. Yang kita pahami kan adalah Yesus mati itu selama 3 hari, gitu ya, selama 3 hari. Tetapi ada banyak orang yang bertanya, ya, muncul pertanyaan seperti ini: selama Yesus 3 hari, ya, selama Yesus 3 hari mati, Yesus berada di mana? Atau Yesus kemana? Yesus berada di mana? Nah, pada kali ini ya kita akan coba belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui kebenaran firman Tuhan atau melalui Alkitab yang kita percayai. Nah, kita mau mulai dulu dengan satu ayat. Dengan satu ayat yang akan kita baca di dalam 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Nah, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah,
ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, kalau kita mulai dari apa yang disampaikan Rasul Petrus, kita pahaminya dulu begini. Rasul Petrus itu kan adalah salah satu murid yang luar biasa, salah satu murid yang hebat di zamannya, ya, di mana Petrus adalah salah satu murid yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan Yesus dibanding murid-murid yang lain. Ya, dia bisa berjalan di atas air, ya, ada banyak hal yang dia lakukan. Nah, dari apa yang kita pahami, ya, kita pastikan dulu begini. Selama hidup Petrus bersama-sama dengan Yesus, dengan murid-muridnya yang lain, kita melihat bahwa ada banyak hal, ada banyak pengalaman yang dialami oleh Petrus. Contohnya Petrus. Nah, dari ayat yang kita baca, ya, dari ayat yang kita baca, Petrus pun paham, ya, Petrus paham benar apa yang terjadi dengan Yesus. Ya, sebagaimana pertanyaan, Yesus ketika dia mati berada di mana? Nah, dari ayat yang kita baca, Petrus menjawab. Dia berkata bahwa dalam ayat 19, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu mereka pada zaman Nabi Nuh. Nah, kita melihat di sini bahwa ketika Yesus mati, ya, jadi mati, ya, secara roh, ya, Yesus hidup, ya, walaupun tubuhnya mati. Tetapi kita perhatikan secara roh, di dalam roh Kristus dikatakan bahwa dia pergi kepada orang-orang yang mati pada zaman dulu, pada zaman Nabi Nuh, ya. Jadi kita bisa pastikan begini, Yesus ketika dia mati, ya, jadi sebelum Yesus mati dan sebelum Yesus bangkit, ya, sebelum Yesus bangkit mundur kepada zaman perjanjian lama, maka di situ ada banyak manusia-manusia yang mati, termasuk salah satunya yang disinggung adalah pada saat zaman Nabi Nuh. Ya, jadi kalau manusia sebelumnya ada Adam dan Hawa, ya, ada Abraham, ada Yakub, ada dan seterusnya sampai kepada Nuh, maka kita bisa simpulkan begini, orang-orang yang mati sebelum sampai kepada zaman Yesus mati dan bangkit itu adalah orang-orang, ya, orang-orang yang mati, ya, orang-orang yang mati itu yang dikatakan di dalam Petrus 1 Petrus pasal 3 tadi. Nah, di sana dikatakan bahwa Yesus datang kepada roh-roh mereka yang ada pada waktu itu. Bahkan di sana Yesus datang untuk memberitakan Injil. Nah, jadi kita perhatikan, Yesus datang untuk memberitakan Injil. Artinya begini, ketika Yesus datang kepada orang-orang tersebut, dia akan mengatakan bahwa inilah tanganku yang sudah dipaku, ya, berlubang paku. Ya, inilah tandanya kakiku yang sudah berlubang paku, ya. Dan mereka, saya yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang selama ini menanti-nantikan janji, ya, janji keselamatan. Dan ketika Yesus datang, saya bisa bayangkan bahwa mereka semua sangat senang. Ya, ada Adam, ada Abraham, ya. Mungkin Adam akan berkata begini, wah, inilah Adam yang terakhir yang datang. Nah, kita perhatikan, Petrus mengatakan bahwa Yesus selama 3 hari berada di dalam penjara, atau yang Petrus itu memakai kata dengan penjara atau mereka yang ada pada zaman perjanjian lama. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di dalam 1 Petrus, masih dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-4, ya, 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-6, 1 Petrus pasal 4 ayat 6,
di sana dikatakan begini, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendaknya. Nah, itulah sebabnya maka Injil diberitakan sampai kepada orang-orang mati. Nah, konteksnya adalah orang-orang yang mati sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Jadi dari kematian Yesus kita mundur, itu Yesus datang kepada orang-orang tersebut. Nah, kalau kita lihat lagi ya di dalam Injil Lukas, ya, Injil Lukas apa yang dikatakan? Lukas pasalnya yang ke-23. Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-42. Lukas 23 ayatnya yang ke-42 dan ayat 43. Ayat 42 dan ayat 43 berkata begini. Lalu ia berkata, di sini adalah seorang penjahat, ya, salah seorang penjahat. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, dari ayat yang kita baca, nah, Yesus mengatakan bahwa hari ini juga kita bersama-sama di dalam Firdaus. Nah, kata Firdaus. Nah, kita seringkali memahami bahwa Firdaus itu adalah surga. Kalau kita pahami bahwa Firdaus itu adalah surga, pertanyaannya begini kan, Yesus kan mati, ya, Yesus mati bersama penjahat tadi yang bertanya ini, dia kan mati. Ketika dia mati kan dia belum di surga. Ketika dia mati Yesus tidak ke surga. Sebab nanti setelah kebangkitan, ya, setelah kebangkitan Yesus masih berjalan-jalan dengan para murid-muridnya, ya. Kemudian pada hari ke-40 Yesus baru naik ke surga. Pada hari ke-40 Yesus baru naik ke surga. Jadi kalau kita pahami Firdaus itu adalah surga, maka kurang pas, ya, kurang pas. Nah, berarti kalau dari ayat yang kita baca tadi, baik Petrus maupun Lukas, nah kita mau lihat satu ayat, apa yang dikatakan Matius mengenai tempat di mana Yesus pergi. Kita baca di dalam Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayatnya yang ke-40. Matius pasal 12 ayatnya yang ke-40. Matius 12 ayat 40 berkata begini, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, Matius lebih menjelaskan tentang keberadaan atau tentang di mana Yesus berada pada saat dia mati. Matius mengatakan bahwa Yesus ketika dia mati nanti, ya, selama 3 hari 3 malam, dia berada di rahim bumi. Dia berada di bawah bumi. Artinya apa? Yesus berada di bawah bumi, tentunya dalam hal ini kan konteksnya secara roh, ya, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Petrus tadi. Nah, jadi Yesus berada di rahim bumi. Nah, sebagaimana Petrus katakan, tujuannya Yesus berada di rahim bumi adalah untuk memberitakan Injil, ya, untuk menyampaikan kepada orang-orang yang mati sebelum Yesus mati. Nah, di sana ada banyak orang-orang yang boleh dikatakan sebagai orang-orang yang didatangi oleh Yesus pada saat Yesus mati. Nah, kita temukan di sana bahwa Yesus ketika dia mati berada di rahim bumi. Jadi bukan di surga. Yesus berada di bawah rahim bumi. Nah, kalau kita melihat
ada dua kata sebenarnya di dalam pemahaman bahasa Ibrani ya. Yang pertama mengenai kata tempat untuk menunjukkan tentang keberadaan orang-orang yang mati ya pada zaman sebelum Yesus. Nah, kita mengacu kepada satu kata dalam bahasa Ibrani yaitu Hades atau dalam bahasa Yunani Sheol ya. Hades atau Sheol ini adalah satu tempat perhentian, satu tempat persinggahan atau satu tempat transit bagi orang-orang yang mati sebelum zaman Yesus mati dan mundur sampai kepada zaman Perjanjian Lama. Nah, ya, jadi orang-orang yang mati dalam Perjanjian Lama sampai kepada sebelum Yesus mati dan bangkit itu adalah satu tempat yang disebut Hades atau Sheol, tempat di mana orang-orang yang mati ya, orang-orang mati berkumpul. Nah, kita akan ingat kepada satu kisah di dalam Alkitab. Kita ingat mengenai cerita tentang orang kaya dan si Lazarus yang miskin. Kita ingat bahwa pada waktu itu ketika kehidupan orang kaya dan Lazarus yang miskin ini akhir hidup mereka berada di satu tempat yang bernama Hades, Sheol. Nah, Hades Sheol ini kita pahaminya begini. Ada dua sisi mengenai kata Hades dan Sheol. Nah, yang pertama, Hades dan Sheol yang pertama itu adalah lautan api. Yang kedua, Hades atau Sheol yang kedua itu adalah Firdaus. Nah, kalau kita pahami dari kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin, tempat itu ada lautan api dan ada Firdaus, tempat di mana Abraham berada, tempat di mana orang miskin berada. Nah, di sana dikatakan bahwa di antara kedua tempat tersebut ada satu jurang pemisah, ya. Ada satu jurang pemisah yang tidak bisa dapat dijangkau oleh orang kaya dan orang yang miskin. Jadi terpisah. Itulah yang dimaksud dengan Hades dan Sheol. Nah, jadi kita melihat bahwa ketika Lazarus berada di Firdaus, ya, ketika berada di dalam Firdaus, maka kita melihat bahwa sebagaimana kematian Yesus, maka Yesus pun dengan salah satu penjahat tadi, dia berada di satu tempat yang disebut Firdaus. Perlu diingat bahwa Firdaus dalam konteks ini bukan surga, tetapi tempat di mana orang-orang mati pada umumnya, yaitu di dalam rahim bumi atau di dalam tanah di bawah bumi yang kita pahami sekarang ini. Nah, kita melihat bahwa kita sudah memahami mengenai keberadaan di mana Yesus berada. Jadi Yesus berada di rahim bumi dan dia memberitakan Injil. Dia menyampaikan keberadaannya setelah dia mati dan dia menunjukkan kepada orang-orang yang mati sebelum Yesus mati. Jadi Yesus memberitakan kabar mengenai dirinya, mengenai diri Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Kenapa? Pertanyaannya, mengapa Yesus memberitakan Injil kepada mereka? Sebab kematian orang-orang di dalam Perjanjian Lama sampai kepada orang-orang yang sebelum Yesus mati dan bangkit, mereka berada pada satu pemahaman bahwa ketika mereka berbuat dosa, ketika mereka berbuat salah, maka korban bakaran, korban daging, korban-korban yang ada, yang mereka rayakan, itu akan mengampuni dosa mereka. Itu akan menyelamatkan mereka. Tetapi firman Allah berkata bahwa korban-korban tersebut itu hanyalah bayangan dari korban-korban yang akan datang. Nah,
Itulah sebabnya Yesus datang kepada mereka. Yesus datang kepada mereka. Yesus datang sebagai korban yang sesungguhnya sehingga mereka melihat dan mereka percaya. Nah, kita melihat kalau begitu dari apa yang kita lihat saat ini, maka kita akan melihat bahwa apa yang terjadi setelah Yesus bangkit. Oke? Apa yang terjadi setelah Yesus bangkit? Kalau kita pahami di dalam Matius pasal 27 ya, Matius pasal 27 ayat yang ke-53. Matius 27 ayat 53 itu berkata seperti ini. Matius pasal 27 ayat 53 berkata begini. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Nah, setelah Yesus bangkit, mereka keluar dari kubur. Mereka ini konteksnya adalah orang-orang yang tadinya Yesus datang. Jadi orang-orang yang tadinya di mana Yesus datangi mereka. Dikatakan bahwa kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, kita melihat ini adalah fakta dari Alkitab yang menunjukkan kepada kita bahwa ketika Yesus mati, maka selama 3 hari 3 malam Yesus berada di dalam rahim bumi dan menceritakan tentang keberadaan Yesus kepada mereka. Dan setelah 3 hari 3 malam Yesus bangkit, maka orang-orang yang bangkit, orang-orang kudus yang tadinya mati sejak dari perjanjian lama sampai kepada masa di mana Yesus mati, mereka juga ikut dibangkitkan. Ya, mereka juga ikut dibangkitkan. Ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Mereka semua dibangkitkan. Ya, jadi selama perjanjian lama sampai sebelum Yesus bangkit, maka tempat Firdaus ya, Hades, Firdaus itu ditempati oleh orang-orang itu yang tadinya bangkit. Nah, jadi pertanyaan buat kita hari ini adalah, kalau begitu sekarang bagaimana keberadaan Firdaus? Dari ayat yang kita baca menunjukkan kepada kita bahwa Firdaus menjadi satu tempat yang kosong. Tidak ada lagi orang di sana. Di dalam Firdaus sudah tidak ada orang setelah Yesus mati dan setelah dia bangkit. Firdaus sudah menjadi satu tempat yang sunyi sepi, sudah menjadi tempat yang kosong. Bagaimana dengan Hades, lautan api? Masih ada. Hades, lautan api itu masih ada. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka masih berada di satu tempat yang disebut dengan Hades. Jadi bagi kita orang yang percaya, setelah kita percaya kepada Yesus, setelah kita mengakui kematian dan kebangkitan Yesus, satu berita yang luar biasa buat kita semua adalah ketika Yesus bangkit, maka ini adalah satu berita yang sangat dahsyat, berita yang sangat luar biasa bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, karena di dalamnya ada satu janji yang luar biasa. Kalau Yesus bangkit, apa yang terjadi ketika Yesus bangkit bagi kita orang percaya di zaman ini? Kalau kita membaca di dalam 1 Tesalonika, ya 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. 1 Tesalonika pasal 4. Ya, kita baca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Nah, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 berkata begini. Ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit,
maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal, ya, mereka yang telah meninggal dalam Yesus, berarti kita yang percaya setelah Yesus bangkit, ya, mereka yang telah meninggal dalam Yesus Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, sekarang kita berada pada masa di mana setelah Yesus bangkit, ya, setelah Yesus mati selama 3 hari 3 malam, Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada sejak zaman Perjanjian Lama sampai kepada Yesus mati. Yesus datangi mereka, kemudian Yesus bangkit, maka orang-orang yang tadinya mendengar berita dari Yesus, semuanya mereka bangkit, ya. Nah, bagi kita yang hidup sekarang di zaman setelah Yesus mati dan bangkit, kita percaya Yesus kan, maka jaminan buat kita adalah dikatakan bahwa mereka yang percaya bahwa mereka telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Berarti orang yang percaya setelah Yesus mati dan bangkit, ya, ketika mereka mati, ketika mereka meninggal, maka tempat mereka sudah bukan lagi di Firdaus. Tempat mereka sudah bukan lagi berada di rahim bumi. Tempat mereka sudah bukan lagi di tempat yang sangat mengerikan itu. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita, yang sudah bangkit bagi kita, maka saat itulah ketika kita orang percaya mati di dalam Kristus, dikatakan apa? Mereka sudah berada di tempat di mana Yesus berada. Berarti ada di mana? Sudah bukan di Firdaus lagi, tetapi ada di surga. Nah, inilah satu berita yang sangat luar biasa bagi kita orang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Beritanya luar biasa. Itulah sebabnya berita tentang kematian kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus bukanlah satu berita yang sangat menakutkan, bukanlah satu berita yang sangat mengerikan, tetapi itu adalah satu berita kemenangan bagi kita, di mana kita beristirahat dari semua jari lelah yang kita lakukan di bumi, sehingga ketika kita mati, tubuh kita ada dari tanah kembali kepada tanah, tetapi roh kita kembali kepada Bapa di surga. Nah, inilah berita yang luar biasa buat kita. Nah, Yesus mati buat kita. Yesus mati itu karena pelanggaran kita manusia, ya. Yesus mati itu karena pelanggaran kita. Tapi ingat, satu berita yang luar biasa bagi kita adalah Yesus mati, Yesus bangkit, itu membuktikan bahwa kita adalah orang-orang benar di hadapannya. Yesus mati karena pelanggaran dan dosa kita, tetapi Yesus bangkit. Yesus mati sebagai manusia, tetapi manusianya tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah. Tetapi Yesus bangkit menunjukkan bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Yesus Kristus, Dia adalah Yesus Tuhan yang kita percayai, yang kita imani hari ini. Nah, kita melihat kalau kita baca di dalam Roma pasal 4 ayatnya yang ke-25, Roma, ya, surat Roma pasalnya yang keempat, Roma pasal 4 ayatnya yang ke-25. Roma 4 ayatnya yang ke-25 berkata demikian. Roma 4 ayatnya yang ke-25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Itu yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Yesus mati karena pelanggaran kita, tetapi Yesus bangkit karena membenarkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal 15, apa yang terjadi kalau Kristus tidak dibangkitkan? Ya, apa yang terjadi kalau Kristus tidak dibangkitkan?
1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-17. Ayat 17 berkata begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Nah, inilah peristiwa yang sangat mengerikan buat kita kalau Kristus tidak bangkit. Ya, kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sia keyakinan kita, sia-sia kepercayaan kita di dalam Yesus Kristus. Percuma kita melakukan ibadah, percuma kita melakukan agamawi kita, tetapi kita bersyukur bahwa Yesus itu bangkit. Dia mati tetapi dia akan bangkit. Dia mati tapi dia bangkit. Itu adalah satu berita yang luar biasa yang menunjukkan kepada kita bahwa iman kita itu tidak sia-sia. Iman kita itu meyakini bahwa kalau Yesus bangkit, maka kita juga nanti satu saat ketika kita mati, maka kita pun akan bangkit. Karena Yesuslah yang mengatakannya. Nah, ayat terakhir yang akan kita baca di dalam Ibrani, ya, kitab Ibrani pasalnya yang ke-9. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28. Ibrani pasal 9 ayat 28 berkata begini, demikian pula Kristus hanya satu kali saja untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi Yesus itu hanya sekali untuk menanggung dosa banyak orang, yaitu dia lakukan ketika dia mati, ya. Dia mati karena pelanggaran tadi, dia mati karena dosa tadi. Yesus hanya sekali untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ya. Jadi sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Ya, jadi kematian Yesus Kristus, ya, kehadirannya, kedatangannya itu kedatangan yang pertama. Tetapi nanti satu kali kelak dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah, jadi kita melihat begini, kedatangan Yesus yang pertama adalah untuk menanggung dosa manusia, ya, menanggung pelanggaran manusia. Tetapi dikatakan bahwa dia nanti satu kali kelak akan datang kembali. Itu artinya dia akan datang kedua kali, ya. Dia akan datang kedua kali. Dia tidak akan lagi menanggung pelanggaran kita. Dia tidak lagi akan datang untuk menanggung dosa kita, sebab hanya sekali saja. Hanya sekali. Tidak akan ada dua kali, tetapi hanya sekali saja dia akan menanggung dosa manusia. Nah, dia akan datang kedua kali. Yang kedua kali ini dia akan datang kepada mereka dan mengaruniakan keselamatan. Dan mengaruniakan keselamatan yang besar bagi mereka-mereka yang percaya kepadanya. Bagi mereka-mereka yang menantikan dia. Kabar gembira buat kita adalah bagi kita semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang menantikan kedatangannya. Bagi kita yang menanti-nantikan dia akan datang kembali pada kali yang kedua untuk menyatakan dirinya dan untuk menganugerahkan keselamatan yang luar biasa, keselamatan yang besar bagi kita yang setia sampai akhir zaman. Puji Tuhan. Jadi inilah salah satu berita yang luar biasa yang kita lihat dalam peristiwa atau momen Natal, momen Paskah.
Momen Paskah bagi kita adalah satu berita yang luar biasa, yang menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang sudah ditebus segala pelanggaran kita. Tetapi setelah Yesus bangkit, maka Dia juga akan menjanjikan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Tetap percaya kepada Yesus Kristus, tetap pegang janjinya bahwa Dia tidak pernah berdusta akan segala janjinya. Dia akan datang kedua kali untuk menjemput kita semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.